Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru-seru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi gadis-gadis bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Mengapa 5 gadis dikatakan bodoh dan 5 gadis dikatakan bijaksana? Yang bodoh itu tidak membawa minyak, tetapi yang bijaksana membawa buli-buli berisi minyak. Itu yang menyebabkan 5 gadis itu dikatakan bijaksana. Sudah siap sedia, menyiapkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita ini pun juga ingin masa depan kita itu nyaman, aman, tentram, supaya hati kita damai, bersiap. Itu bijaksana. Bagaimana mau menjadi bijaksana? Kita itu
sulit, mungkin merasa diri sukar untuk mendapatkan kebijaksanaan itu. Apa kebijaksanaan itu? Sebenarnya kita ini merindukan kebijaksanaan. Kita mempersiapkan hari-hari kita ini untuk masa depan. Mempersiapkan. Karena di dalam hati kita itu ada kerinduan. Justru kerinduan, keinginan untuk menjadi bijaksana, untuk semakin memperoleh pengertian. Karena kebijaksanaan itu harus lewat pengertian. Kita punya budi dan hati. Kita punya perasaan. Kita punya perasaan mana yang baik. Kita punya budi, itu membuat kita bisa menemukan jalan. Dikatakan oleh kitab kebijaksanaan itu sesungguhnya mudah didapat. Pertama-tama bila ada kerinduan. Karena itu tadi dinyanyikan oleh Mazmur itu, rindu seperti tanah kering merindukan air. Kita ini sudah lama tidak hujan. Kita merindukan. Karena air hujan itu akan memberi kehidupan kepada tanam-tanaman. Kerinduan. Dikatakan dalam kebijaksanaan itu, ketika bangun pagi-pagi, kebijaksanaan itu sudah duduk di depan pintu. Kalau kita dari keadaan tidur, bangun, lalu mau pergi, kebijaksanaan itu sudah ada di situ. Yang pertama-tama itu mau mengasihi kebijaksanaan itu. Tahu bahwa kebijaksanaan itu sesuatu yang kita perlukan. Kebijaksanaan itu tahu bagaimana mempersiapkan diri. Tahu tempatnya dan tahu kapan saatnya. Saat yang tepat untuk melakukan. Punya pengertian. Punya persiapan. Gadis-gadis yang membawa pelita itu tahu dia akan menyambut mempelainya. Dan tidak tahu kapan waktunya, tetapi mempersiapkan diri. Waktu kapan pun akan selalu siap. Karena itu membawa buli-buli minyak. Bila pelitanya mau padam, bisa diisi minyak supaya nyalanya tetap. Tahu, mengerti keadaan sekitar, keadaan saya bagaimana, lalu apa yang saya perlukan, sudah siap. Menyambut sang mempelai ke dalam perjamuannya. Tidak tahu waktunya, siang, malam hari, atau pagi-pagi benar, tetapi selalu siap. Karena itu kita pun merindukan kebijaksanaan itu. Ingin memiliki kebijaksanaan itu. Supaya kita memiliki kebijaksanaan itu, persiapkanlah diri untuk pertama-tama mencintai kebijaksanaan itu. Pendiri-pendiri agama besar seperti Buddha, Konfusius, Muhammad, atau para nabi, atau sekarang ini bermunculan, tetapi yang sekarang mungkin lebih mengarahkan kebijaksanaan kepada kenyamanan lahiriah jasmani. Tetapi kebijaksanaan sendiri merindukan hal-hal yang rohaniah. Karena itu sekalipun tidak kelihatan, kebijaksanaan itu hadir. Ia hadir di mana kamu merindukan, mencintai, mencari, akan menemukannya.
Karena kebijaksanaan itu malah datang kepadamu. Malah datang kepadamu. Dan bagi kita kebijaksanaan itu sudah datang. Kita tahu. Tapi apakah kita mencari dengan kesungguhan hati? Yang diperlukan itu kesungguhan hati. Berniat dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan kebijaksanaan itu milik kita. Siapa kebijaksanaan itu? Dalam kitab kebijaksanaan itu sepertinya suatu persona, suatu pribadi. Kebijaksanaan itu kita sebut sang kebijaksanaan. Dialah yang telah mendahului kita untuk membebaskan kita. Dia sudah jalan lebih dulu untuk merintis jalan bagi kita. Karena itu ditebusnya kita ini. Kita ini ingin dijadikannya orang-orang benar. Seperti gadis-gadis bijaksana itu bersiap-siap. Kita bulan November ini bulan akhir zaman. Kita tahu kita itu akan sampai kepada keabadian, kebakaan. Karena itu kita bersiap-siap. Karena itu Yesus juga berkata, kelima gadis bijaksana itu sudah siap menanti sang mempelai. Ketika mempelai datang, masuk bersama dengan mempelai itu ke dalam perjamuan. Mari kita juga selalu bersiap. Kita menutup tahun liturgi itu dengan persiapan untuk menyambut kedatangannya sang bijaksana, Yesus Kristus. Seperti kata Paulus itu, jangan khawatir. Jangan khawatir akan yang sudah meninggal. Itu kata Santo Paulus. Kita ini mengerti apa artinya pergi kepada Allah itu. Karena itu janganlah kita ini khawatir atau cemas. Kita itu akan bersama-sama dengan yang meninggal untuk masuk dalam kerajaan Allah. Bukan siapa duluan masuk kerajaan Allah, bukan siapa yang ketinggalan masuk kerajaan Allah, tetapi karena kita itu ingin menjadi milik sang bijaksana, sehingga kita itu tidak perlu khawatir. Karena itu Paulus berpesan supaya kita itu saling mendahului dalam memberi salam, dalam saling pengertian. Kita itu tidak perlu khawatir akan yang sudah meninggal. Itu sudah kita serahkan kepada sang bijaksana itu. Kita pun juga ingin menyerahkan diri kepada sang kebijaksanaan. Kita mau mengerti dia sedalam-dalamnya. Karena perintah-perintahnya itu justru kebijaksanaan bagi kita. Kita perlu menjalankannya. Kalau kita ingin disebut bijaksana. Karena itu kita bersyukur Yesus Kristus telah mempersiapkan kita. Supaya kita punya pengertian tentang perintah-perintahnya. Hukum-hukumnya bagi kita. Untuk mencintai, untuk membawa karunia-karunia cintanya kepada sesama kita. Ikut melayani dunia ini bersama dengan dia. Karena kalau demikian kita memiliki kebijaksanaan itu. Karena kita mengerti dia sang kebijaksanaan. Amin.